Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, itu mau anak-anak kita bacakan salat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat keadaan sendiri, yang disebutkan namanya mengajukan anaknya. Kalau ujian yang aja, hadir Bu Bibi Aisyah, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Kami sendiri, Hadir Bu. Muhammad Walidin. Hadir. Oke, alhamdulillah ya anak, sekarang semuanya ada di kelas. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan memaparkan materi tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW. Di sini Ibu tuh pengen anak-anakku mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, dan kedua itu mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada mereka. Ini bentuk tujuan untuk pelajaran hari ini. Dan di sini anak-anak boleh kalian lihat di sini ada gambar apa aja? Ini pas Mekah pada zaman jahiliyah ya. Terus selain itu terus tahu zaman jahiliyah itu apa sih? Nah, zaman jahiliyah itu adalah zaman-zaman kebodohan gitu. Jadi di situ ada periode penelitian di mana Mekah adalah wilayah yang sangat gurun, panas dan juga sangat gersang. Jadi masyarakatnya itu nomad dan nomad itu seperti berpindah-pindah menekankan kekuatan dan keberanian, dan mereka maju dalam syarat sastra syair dan memiliki tradisi berdasar seperti ekonomi, nasab serta perdagangan. Jadi zaman jahiliyah ini anak-anak perlu tahu bahwa zaman kebudayaan itu bukan bodoh dalam ilmu, melainkan dalam tauhid atau keyakinan mereka. Dan juga masyarakat kita mendapatkan kebebasan karena masyarakatnya itu zaman dulu itu berpindah-pindah. Di sini juga ada ciri sosial dan kepercayaan. Yang pertama itu ada struktur sosial, yaitu kehidupan kabilah pada itu seperti suku yang menonjolkan kehormatan, kemewahan, menghormati dan menghormati tamu dan menepati janji. Dan juga ada perilaku negatifnya juga seperti adanya praktik perbudakan, perjudian, mabuk dan juga penyembah berhala. Jadi ini tuh 4 berhala itu yang paling diterima ada Ubal, Lata, Uzza dan Manat. Di sini juga ada agama dan kelompok yang dimana itu ada yang mengingkari Tuhan, ada yang mengakui Tuhan tapi mereka tidak mengakui adanya hari kebangkitan setelah kematian, ada juga penyembahan berhala, serta ada juga memiliki ajaran Yahudi dan juga Nasrani. Nah, di sini juga ada 4 aspek kebudayaan yang sangat utama. Jadi yang pertama itu ada tradisi keilmuan, di mana tradisi keilmuan itu adanya penguasaan ilmu astronomi yang dimana itu zaman dulu itu dikenalkan oleh bangsa Babilonia sebelum pas perang bersama Persia. Jadi dikenalkan sama Babilonia, terus bertemu dengan Arab. Terus ada juga berdagang. Nah, berdagang itu pada zaman dahulu itu kalau di perkotaan namanya itu ahlul hadar. Tapi pas waktu itu tuh mereka tuh cuma yang berdagang cuma 2 musim. Yang pertama itu ada musim syarat atau musim panas, dan yang kedua musim dingin seperti Jepang. Dan juga waktu itu juga udah ada pasar ukat, di mana pasar ukat ini untuk saling mengganti. Dan juga ada peternak dan juga petani. Tadi dunia Ramadan jadi dunia juga. Dan juga ada usaha kayak menunjukkan kemampuan suku-suku mereka. Jadi pas di pasar ukat gitu, pas di pasar ukat ini tuh mereka tuh menampilkan kemampuan mereka bersyair. Nah, dimana itu bisa menjadi atau mengangkat suku mereka masing-masing. Ada juga wilayah sosial yang menonjol, itu yang bagus-bagusnya misalnya yang bagus-bagusnya namanya. Yang pertama itu ada menghormati tamu, mereka sangat memuliakan tamu. Yang kedua itu ada menepati janji. Janji waktu dulu zaman bahasa Arab itu janji dianggap sebagai hutang moral. Jika melanggar janji, pelanggaran adalah jadi jika tidak memenuhi janji disebut sebagai ayat sosial. Yang ketiga itu ada keberanian dan kekuatan. Mereka itu harus berani kuat karena mereka hidup di bawah. Nah, anak-anak kalian coba lihat ini tuh kayak apa ya? Ini
Nah, langsung ke inti materinya di sini itu zaman dulu anak-anak awal menerima dan yang setelah jadi dulu pertama usia 60 tahun itu membantu menerima wahyu setelah menerima wahyu. Lalu ada wahyu kedua yang turun setelah durasi setelah menerima wahyu. Nah, Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun. Yang sebelumnya sampai bulan awal. Kata orang pertama yang sebutkan dulu ada Hijrah dan Abi dan Hamzah, Abu Bakar dan Utsman. Juga melalui Abu Bakar ada beberapa sahabat-sahabat yang juga masuk ke dalam Islam. Nah, di sini juga tadi kan anak-anak tadi kan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sekarang dakwah secara terang-terangan di sini Nabi Muhammad itu akan dakwah terang-terangan mengikuti sahabat tapi ditentang keras oleh Abu Lahab. Nah, tentang karena itu seperti minta Abu Thalib atau paman Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Rasulullah, seperti menolak harta, terutama di misal namun itu semua tidak menunjukkan keteguhan Nabi Muhammad. Nah, ini seperti perumpamaan yang anak-anak dan begitu juga ada perumpamaan sebenarnya yang paling utama dalam menikah, berdagang, bergaul dan juga ditolak oleh kaum lain. Di sini juga ada peristiwa-peristiwa penting seperti Hijratul Habasyah, Isra Mi'raj, dan juga ada Musulmi yang pertama itu untuk Habasyah. Jadi rombongan pertama itu ada 160 orang yang bersahabat lalu yang berbeda dan 100 orang yang berjalan ke Bali. Yang kedua adalah Musulmi di mana itu menjadi tahun kesedihan atau mungkin Muhammad karena kehilangan dua orang terkasihnya seperti Abu Thalib dan juga Khadijah. Yang ketiga, Allah itu memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini apa? Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah dari Allah yang mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, di sini juga yang terakhir ada Baiat Aqabah dan Hijrah Yasir. Jadi ada yang pertama itu ada Baiat Aqabah di mana 12 orang muslim dari Hazrat berbaiat atau berjanji di sini untuk tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berbohong dan juga tidak salah kepada Rasulullah. Yang juga ada baiat kedua ini 75 orang Yasir berjanji melanggar Islam dan juga serta menjalankan perintah. Di sini juga ada Mus'ab bin Umair yang diutus ke Yasir untuk mengajarkan Islam. Sebelumnya ini juga untuk anak-anak ada kesabaran di pasar, menjadi murni, menjadi spiritual dan seperti yang matang. Nah, di sini ibu mau membagikan 2 kelompok yang dimana kelompok itu laki-laki dan perempuan bisa. Jadi ibu mau anak-anak mengisi soal pada ibu mereka nanti presentasi ke depan kelompok dari kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit buat kalian berdiskusi. Oke, Ibu udah kasih waktu buat anak-anak berdiskusi. Sekarang boleh dari perwakilan kelompoknya Ibu mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian yang tadi Ibu berikan. Boleh di kelompok 1 dan kelompok 2 di kelompok 10. Oke, anak-anak ini ada kelompoknya mau dinantikan buat ada diskusinya. Baik, di sini saya akan mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok 1. Mengapa kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW? Menjelaskan alasan penolakan mereka. Nah, yang pertama itu alasannya takut kehilangan status atau kekuasaan. Yang selanjutnya itu takut ekonomi terganggu akibat perdagangan berhala. Yang ketiga, fanatik tradisi nenek moyang. Dan yang terakhir, takut akan perubahan sosial. Mungkin lanjut ke kelompok 2, yaitu pertanyaannya bagaimana Rasulullah SAW dalam menghadapi penolakan kaum Quraisy. Sebutkan kejabatan yang bisa dicontoh. Yang pertama sabar, kedua tidak menyerah, juga tetap berdakwah.
bahwa melalui ingat. Yang keempat teguh pendirian atau istiqomah. Yang terakhir berani dan bijaksana. Terima kasih ya Bapak yang udah memperhatikan hasil diskusi kalian. Mungkin sebenarnya materi ini cukup untuk pembelajaran hari ini. Meskipun bermanfaat, mohon maaf apabila ada kata ibu yang minta coba atau ada yang ingin terima kasih ya anak. Mungkin ibu akan menjelaskan untuk minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan masa Rasulullah pada masa Madinah. Sekarang kan makanya ini minggu depan ini masa Astagfirullah.